Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina alihi wa ashabihi ajma'in. Pada kesempatan hari ini, mohon maaf ya karena apa maksimalkan konteksnya, ya mungkin ada beberapa yang perlu uh, istirahat sebentar ya. Baik, dengan ucapan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, sedikit materi tentang etika, moral, dan akhlak ya. Jadi pada kesempatan hari ini masuk ke pembahasan tentang perbedaan etika, moral, dan akhlak ya. Kawan-kawan bisa melihat nih ya, apa sih yang maksud dengan etika gitu ya. Jadi kalau orang Banjar atau suku mana saja pasti memiliki yang namanya ada istilah etika ya. Mungkin di Eropa juga ada etika, di Banjar juga ada etika, di Arab juga ada etika ya. Nah, apa yang dimaksud dengan pengertian etika? Nah, kalau kita pahami bahwa yang namanya etika, ya, dari hilang, ya, main, ya, tidak terlepas dengan ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal dan pikiran. Jadi, kalau kita berpandiran tuh, nah, nilainya ada etika yang kita munculkan. Kita bergayaan, ada etika yang dimunculkan. Kawan lagi santai, pepandiran, ya, kita ikut nimbrung itu juga ada etikanya. Ada serta merta kita langsung nebeng, pepandiran langsung gaul, langsung dan sebagainya. Termasuk juga etika bertamu. Ya. Bertamu juga punya etikanya. Ya, tidak bisa kita katakan bahwa Baelang itu jam-jam orang yang lagi guring. Baelang pian jam tengah malam ya, itu mungkin lah. Baelang pian jam-jam subuh banar, ya. Janganlah kesian orang ya. Nah, termasuk juga etika eh, ketika memberi makan tamu ya, atau jadi kita orang ini Baelang. Ya. Nah, kayak apa ini Baelang ya, perhatikan ya konteksnya. Jangan sampai Baelang mengalihi orang atau orang kolot dielangi. Kan juga kadang orang yang kalau beli lagi. Artinya dia jangan belangin ke rumahku. Lagi hauran. Ya, itu juga perlu ada yang namanya etika ya. Ada juga etika ketika makan, minum. Makanya saat ini kurang elegan atau relevan kalau kita memposting sesuatu yang sifatnya orang kadang nukar. Posting makanan bagus saya. Iklan di IKP bagus ya. Cuman ketika kita posting di status yang orang karena kau makan di sana khawatir kalau menyakiti hati orang lain yang karena kau nuka. Ya. Jadi kalau mau posting, postinglah yang sifatnya iklan saja. Tidak sampai menyatakan mukbang, makan bayam dengan makan yang lahap. Sehingga agak kesian orang-orang yang melihat status kita dan kita tidak memberikan apa-apa pada mereka kecuali hanya harapan. Ya meskipun ya hal itu mengubah-ubah saja gitu ya. Cuman agak agak sedikit mengganggu ketika orang kadang kala kita paksakan, kita bikinkan status, kemudian orang itu melihat ya kasihan aja kadang kala manukar orang ya. Kemudian ada juga yang namanya bagaimana kita berbicara, menghormati orang lain, menghargai kawan, menghormati yang lebih tua, menghargai yang lebih muda.
menyayangi yang lebih bahasa kita itu lebih kecil gitu ya. Itu namanya etika. Banjar ini ada dua model bahasa yang saya pikir juga ada yang menunjukkan etika. Misalnya menyebutkan aku, saya, bunda, ulun. Nah, itu karakter-karakter yang mungkin pada faktanya memiliki etika dalam berbicara. Ada juga yang polanya pian, ya. Pian itu artinya apa ya, Pak? Kayak menyampaikan sesuatu perkara yang sifatnya mungkin sangat lembut gitu ya. Ada juga yang namanya etika bertelepon, ya minimal ucapan salam, ya. Kemudian sampaikan hajatnya apa gitu ya. Jangan sampai berbicara hal-hal yang memang buang waktu yang lagi telepon kesian ya. Kemudian ada juga etika bepergian jauh ya minimal kita berhabar. Ma ulun nak ulun malah sekolah doakan ulun malah jadi orang yang sukses. Nah, jadi jangan lupa doa itu penting. Yang paling mustajab doa orang tua kawan-kawan sendiri, ya. Orang tua pian-pian. Ya. Jadi kapan waktu ada waktu telepon kalau satu rumah usahakan tiap kali sholat selesai berjamaah di rumah salam lah mama abah kemudian doakan malah ulun. Tiap waktu doakan malah abah ulun, doakan malah ulun. Sehingga suatu ketika Allah akan perkenankan jawaban pian-pian itu. Allah akan perkenankan jawaban dari pertanyaan yang sudah pian utarakan dalam bentuk doa. Allah akan kabulkan permintaan yang memang pada faktanya menurut Allah itu baik. Sehingga kawan-kawan, rekan-rekan bisa memahami bahwa yang namanya etika dalam berdoa itu selain kita bermunajat kepada Allah secara sendirian atau berjamaah, yang paling mustajab doa itu adalah orang tua. Ya, tidak ada penghalang bagi orang tua untuk mendoakan di antara nyobain Allah ya, dengan Allah langsung. Yang selanjutnya ada etika bertetangga. Jadi tetangga juga perlu ada etika ya. Ya mungkin kadang mengganggu tetangga, kadang menyaringi suara musik ketika pian lagi santai ya. Nah, bahkan kalau versi hadis itu kan bisa jadi kita memberikan makanan kepada tetangga kalau kita lagi memasak masakan yang pada faktanya itu mungkin agak nyaman gitu ya. Bahkan baunya keciuman kawan di sebelah ya. Maka bawai makanan atau antari sepiring, iwak apa sebagainya ya. Kemudian ada juga yang namanya etika di masjid, majelis taklim, baca Quran. Membaca Quran boleh apa boleh. Tapi kalau membaca Quran yang mengganggu orang lain atau mengganggu orang di sebelah yang lagi tidur, ya itu kurang etik saja. Ya. Etikanya kurang. Gitu ya. Dan sehingga orang merasa terganggu dengan bukan berarti karena boleh, boleh saja cuma diperhatikan bagian-bagian yang memang dianggap itu mengganggu orang sebelah pian atau tetangga pian-pian ya. Nah, begitu juga dengan menjenguk orang sakit, pergaulan suami istri, itu juga etika ya. Nah, sementara moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan ya. Istilah moral, dulu ada yang namanya pendidikan moral Pancasila ya. Dulu zaman zaman SD ada namanya PMP. Kalau sekarang PPKN atau kewarganegaraan ya. Moral biasanya dipergunakan untuk menentukan batas-batas suatu perbuatan, kelakuan, sifat dan perangai dinyatakan benar, salah, baik, buruk, layak atau tidak layak. Lalu orang ada nyambut orang Banjar biasanya mengatakan besar ini aja kada badap lalu. Nah, itu kan agak mirip dengan kada bermoral gitu ya. Kenapa? Lewat di depan orang tua tidak tunduk, lewat dengan orang yang lebih lagi ada acara tidak menghargai sepeda motornya nyari-nyari. Itu namanya pengertian moral. Makanya moral berhubungan dengan moralitas, sopan santun simpelnya. Ya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan etiket atau sopan santun. Jadi yang namanya moral itu berhubungan dengan etika juga. Ya. Tapi dalam bentuk penentuan baik dan buruk. Ya. Jadi kalau misalnya etikanya baiklah wadah orang orang lain tuh nah.
Jangan tengah malam, pian bilang tengah malam maka moralnya buruk. Nah, itu simpulannya ya. Sementara akhlak itu lebih ambilan daripada budi pekerti yang diambil dari bahasa Arab, tingkah laku atau tabiat ya. La yu'minu ahadukum hatta yakuna min akhlakihi. Jadi orang yang mukmin itu yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Macam-macam akhlak, ada akhlak kepada Allah, diri sendiri, keluarga, sesama, dan sesama manusia. Yaitu kalau kita pahami lebih gampang, artinya budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Jadi kalau polanya etika itu tekniknya, adapun moral itu nilainya, adapun akhlak itu perangainya. Nah, itu cara menggambarnya. Orang berjalan berakhlak mana, orang berjalan kadang mengganggu orang lain, etikanya bagus. Orang berjalan kemudian menghargai yang lewat, maka moralnya juga baik. Ya. Ada akhlak kepada Allah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Kepada diri sendiri, kadang kita harus sabar, kadang kita harus bersyukur, kadang juga harus rendah hati, itu ringkasnya ya. Ada juga dengan keluarga, menghargai dan sebagainya. Orang tua, bagaimana mengucapkan kalimat yang baik dan sebagainya. Sehingga pada akhirnya yang namanya akhlak terpuji itu adalah orang-orang yang mendapatkan sifat tawadu atau mahmudah. Sementara yang kada bagus itu namanya mazmumah. Seperti ketujuh dengki lawan kawan, kawan bisi yang hanyar hendak juga anak hanyar. Kawan bisi ini catoknya sepeda motornya karena merasa kada baik seorang. Nah, jangan ya. Hindari hal-hal yang sifatnya mengganggu orang lain karena nanti bisa jadi akan terzolimi orang itu. Ya, maka kalau terzolimi bisa jadi nanti akan menjadi sebuah uh, doa yang kada baik bagi yang terzolimi. Maka doa-doa orang yang terzolimi itu adalah dikabulkan atau mustajab. Nah, ini ringkasannya ya. Silakan di screenshot boleh nanti akan saya berikan pertanyaan. Pertanyaannya adalah berikan perbedaan antara etika, moral, dan akhlak dan buatkan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silakan apa perbedaan etika, moral, dan akhlak dalam satu kalimat dan berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dan mohon maaf jika ada yang kurang. Insya Allah kita akan berjumpa lagi minggu depan secara offline insya Allah ya. Demikian subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.